Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama ada Titan Otemiarta. Yang kedua ada Firdaus Arya Widyatama. Yang ketiga ada Mirhatul Aina. Keempat Mita Kumalasari. Yang kelima ada Derbiayan Saputra. Keenam ada Rizkia Ervianti. Selanjutnya yang ketujuh ada Adelia Ramatia Dewi. Yang kedelapan ada Viral Abidanti. Yang kesembilan ada Mahfud Dedeng Setiana. Dan yang terakhir ada Ibad Fauzi Nurhuda. Apa yang pertama kali muncul dalam benak kalian ketika memiliki kebutuhan informasi? Kebutuhan informasi tidak dapat terpisahkan oleh ketiga istilah penting lainnya, yaitu pencarian atau penemuan, atau dengan kata lain dengan seeking atau searching, dan penggunaan atau pemanfaatan atau dengan kata lain using. Ketiganya biasa disebut dengan perilaku informasi. Menurut kelompok kami, perilaku informasi yang dimaksud adalah saat seorang mencari sumber informasi untuk mendapatkan jawaban dari informasi yang dibutuhkan melalui berbagai sumber yang ada, serta berdasarkan pada sumber yang valid. Di mana tempat atau media pertama kali kalian tuju untuk memenuhi kebutuhan informasi? Media atau tempat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi yaitu dengan media berupa search engine, misalnya menggunakan media elektronik, HP atau PC, dengan cara mengakses internet untuk mencari informasi yang dibutuhkan melalui internet, serta pemustaka dapat datang langsung ke perpustakaan untuk mencari sumber yang dibutuhkan. Misalnya dengan menggunakan media cetak seperti buku, majalah, koran, jurnal, dan sebagainya. Berikutnya kita akan beranjak ke slide 4. Di slide 4 ada sebuah pertanyaan dan pertanyaannya sebagai berikut. Refleksi dari mengenai perilaku kalian dalam menelusur informasi. Bagaimana cara kalian mencari informasi melalui tempat atau media tertentu? Dan jawabannya adalah, untuk mencari informasi melalui sebuah media, kita bisa memiliki dua cara. Cara yang pertama, ini adalah cara yang kita rasa sebagai cara yang paling canggih saat ini. Kenapa dikatakan canggih? Karena dengan menggunakan media internet ini, kita bisa mengakses segala informasi dengan sangat mudah dan cepat. Bahkan di rumah saja saya rasa kalian bisa mendapatkannya dalam hitungan detik tanpa harus keluar untuk mencari informasi di tempat lain. Lalu bagaimana cara kerja mencari sebuah informasi melalui media internet? Caranya sangat mudah sekali. Kita hanya butuh untuk menentukan kata kunci yang sesuai dengan informasi yang kita inginkan. Lalu setelah sudah ditemukan kata kuncinya apa, kita hanya tinggal memasukkan kata kunci tersebut atau keyword atas informasi yang kita telah tentukan ke dalam Google. Setelah itu akan sangat dengan cepat informasi yang kita butuhkan akan tersaji. Sedangkan cara yang kedua, ini tergolong cara yang lebih tradisional dibanding cara yang pertama. Kenapa dikatakan tradisional? Karena kita menggunakan media cetak, dan di mana media cetak ini mengharuskan kita sebagai pencari informasi atau pemustaka untuk datang langsung ke perpustakaan dan mencari sumber informasi tersebut secara manual satu persatu seperti itu, melalui baik dari buku ataupun jurnal-jurnal yang ada di perpustakaan. Berikutnya kita akan beranjak ke slide 5. Dan pertanyaan di slide 5 adalah, berdasarkan refleksi jawaban yang kalian lakukan, menurut kalian apakah perpustakaan masih memiliki tempat di benak para pemustaka dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan informasi? Dan jawabannya adalah,
Menurut kami, perpustakaan masih memiliki tempat di benak para pemustaka atau orang yang sedang mencari informasi. Kenapa dikatakan demikian? Karena apabila seseorang mencari informasi, pasti mereka membutuhkan banyak referensi atau banyak sumber. Dan di perpustakaan ini kita bisa mendapatkan sangat banyak informasi. Dengan banyak informasi ini akan bisa memenuhi kebutuhan informasi yang kita miliki. Dan sumber-sumber yang ada di perpustakaan ini pasti memiliki kebenaran yang lebih tepat atau berasal dari sumber yang terpercaya. Misal kita mengambil dari buku siapa, di situ sudah tertera jelas apakah dia mengutip dari siapa. Jika dia mengutip dari buku karya seseorang, kita bisa melihat informasi yang berkaitan dari buku yang dikutip penulis itu. Jadi kita bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Jadi intinya, perpustakaan hingga saat ini masih memiliki tempat untuk mencari kebutuhan informasi. Apa yang harus dilakukan oleh perpustakaan untuk mengambil peran dan perhatian bagi pemustaka dalam konteks sebagai pusat informasi bagi pemustaka? Untuk mengambil peran dan perhatian pemustaka, perpustakaan tidak hanya menyediakan perpustakaan konvensional, tetapi juga dapat diakses dengan perpustakaan digital, yang mana perpustakaan tersebut dapat menyediakan fasilitas online guna mempermudah pemustaka dalam mencari kebutuhan informasi yang valid. Bagaimana kalian memaknai search engine semisal Google? Apakah mereka lawan atau kawan? Menurut saya, Google Search Engine merupakan kawan karena dapat membantu pemustaka dalam mencari kebutuhan informasi atau sebagai sumber pelengkap agar memudahkan pencarian informasi yang diperlukan secara menyeluruh. Namun, di sisi lain dapat dikatakan sebagai lawan, karena membuat pemustaka menjadi terpaku pada Google, sehingga perpustakaan jarang digunakan lagi. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.